Yang pertama, larangan memukul pembantu. Memukul pembantu selain dilarang juga dikenai sanksi atau denda dan hukuman yang sesuai dari ulil amri, yaitu pemerintah. Aisyah pernah berkata, Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul pembantu, dan pembantu itu seorang perempuan, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Muktasar Syama'il Muhammadiyah halaman 182. Yang kedua, anjuran untuk memberikan makan kepada pembantu. Dari Mikdad bin Madi Qorib berkata, Rasulullah pernah bersabda, makanan yang engkau berikan untuk dirimu termasuk sedekah. Makanan yang engkau berikan kepada anakmu adalah sedekah. Makanan yang engkau berikan kepada istrimu adalah sedekah. Dan makanan yang engkau berikan untuk pembantumu termasuk sedekah. Diambil dari hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasai, dan hadis ini sahih. Hendaknya seorang majikan atau juragan memberi makan kepada pembantunya sebagaimana apa yang ia makan. Janganlah ia memberi makanan yang jelek-jelek dan buruk sedangkan ia sendiri tidak menyukainya. Diambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Kalau kita mengambil kesimpulan di atas bahwa makanan yang dibuatkan oleh sang pembantu hendaknya untuk dinikmati bersama. Jangan sampai istilahnya juragan atau tuan rumah membuat makan yang dia sendiri tidak senang dan diberikan kepada pembantu. Ini larangan di dalam hadis dan di dalam surat Al-Baqarah. Kalau seorang juragan, seorang majikan, dan seorang tuan rumah tidak senang dengan makanan apa yang ia makan, harusnya tidak diberikan kepada pembantu. Inilah anjuran Islam dan anjuran Rasulullah. Kalau kita mau mengambil kesimpulan dalam kehidupan sehari-hari, non sewu Bapak Ibu sekalian, mungkin barangkali majikan itu masak atau dimasakkan ke seorang pembantu. Barangkali ada sayur asam, sayur lodeh dan sebagainya. Mungkin 2 hari sudah dia tidak mau makan, akhirnya diberikan pembantu. Kalau seorang majikan bisa memakan dengan lahap, dengan enak, baru itu diberikan kepada pembantu. Kalau sendiri dirinya tidak mampu untuk makan atau ogah memakan, seharusnya tidak diberikan kepada pembantu. Inilah anjuran hadis Rasulullah dan anjuran Al-Quran. Hendaknya dari majikan, kalau tidak menyukai, jangan diberikan pembantu. Nah, solusinya apa? Barangkali kalau sudah mungkin katakanlah kalau bahasa Jawa itu mayu, jadi dibuang. Jangan sampai hal sayur yang itu katakan kalau bahasa Jawa wayu atau mungkin sudah 2 hari sudah keluarso, jangan diberikan kepada pembantu. Ini larangan keras terhadap pembantu, dan Islam mengangkat derajat pembantu tersebut. Termasuk sunnah Rasulullah adalah mengajak pembantu untuk makan bersama. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, jika salah seorang pembantu kalian membuatkan kalian makanan, kemudian datang membawanya dan makanan tersebut sudah dihidangkan dengan panas, maka hendaknya ia menyuruh sang pembantu duduk dan mengajaknya makan bersama. Jika makanan tersebut berupa panganan dan snack, hendaknya beberapa bagian diberikan, jangan sampai nanti kalau sudah majikannya makan baru diberi. Ini larangan. Hadis riwayat Imam Muslim halaman 3352. Ini hadis diterangkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih Bapak Ibu sekalian. Hendaknya seorang majikan apabila dibuatkan makanan kepada pembantu, hendaknya makan itu diberikan sepertiga atau beberapa bagian potongan untuk diberikan kepada pembantu. Kalau Jawanya itu istilahnya icip-icip. Jangan sampai juragannya itu, tuan rumah itu memakan lahap, sisanya diberikan pembantu. Ini larangan. Inilah indahnya Islam itu mengangkat derajat pembantu. Yang keenam adalah yang ketiga adalah larangan mendoakan kejelekan bagi pembantu. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk dirimu, jangan pula untuk anak-anakmu dan pembantumu
dan hartamu, serta janganlah sampai doamu tersebut bertepatan dengan suatu waktu yang Allah kabulkan. Jadi doa-doa itu bisa diijabai oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, tergantung dari doa kita. Doa yang jelek pas waktu itu dikabulkan, ini yang dilarang oleh Islam. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim halaman 3000, Sahih At-Tarhib nomor 1654. Yang kedua adalah larangan mencela dan memaki pembantu. Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekelompok perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Diambil dari Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Hakikat kesimpulan tersebut bahwa kita dilarang untuk memanggil saudara kita dengan panggilan yang jelek-jelek. Ini Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Al-Quran melarang misalkan orang mengambil reng-sireng, bol-cebol, atau sebagian yang lain yang namanya itu jelek-jelek. Itu akan menyakitkan pada seseorang untuk saudara kita. Al-Quran melarang memanggil saudara kita dengan yang jelek-jelek. Sekarang itu kan ada dipanggil yang jelek-jelek. Ada namanya tompel, ada namanya engrak, dan lain-lainnya. Itu larangan, dan Allah melarang. Rasulullah menyifati orang yang beriman dengan sabdanya, seorang yang beriman itu bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berbuat kotor, dan berperangai kasar. Diambil dari hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya juga sahih. Dan yang pada anjuran untuk memilih pembantu yang sahih dan solehah, dan solih dan solehah, dan yang baik akhlaknya. Ini anjuran Bapak Ibu sekalian. Kalau memilih pembantu, kalau bisa, yaitu kita mengambil pembantu yang soleh atau solehah dan baik akhlaknya. Karena apa? Karena agama membantu khususnya seperti non sewu babi sister akan berpengaruh kepada agama anak-anak asuhannya itu. Jadi anak juragannya itu juga sebagai didikan dari pembantu. Kalau pembantu tidak mempunyai basic atau dasar yang kuat seperti anjuran memiliki agama yang kuat atau akhlak yang baik, dan itu akan berpengaruh kepada anak juragan dan tuan rumahnya. Karena Islam memberikan solusi, nek milih pembantu itu yang akhlaknya baik dan kalau bisa soleh dan solehah. Karena apa? Berkepentingan untuk mendidik anak-anak, dan anak ini dan pendidikan pembantu merupakan madrasah. Istilahnya bagi Islam seperti itu. Jika tidak, sang majikan harus mengajarkan. Kalau tidak bisa, misalkan pembantu itu belum ada basic seperti itu, majikan bisa mengajarkan mereka nilai-nilai agama dan adab-adab yang baik secara Islami. Rasulullah pernah bersabda, kalian semua adalah pemimpin dan akan ditanya tentang bagaimana kepemimpinanmu. Diambil dari hadis riwayat Imam Bukhari halaman 853. Bapak Ibu jamaah salat subuh, wa insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Inilah gambaran bahwa Islam itu mengangkat derajat seorang pembantu. Bukan gambaran orang bahwa pembantu itu merupakan kasta yang paling rendah, bukan. Justru Islam itu mengangkat derajat pembantu dan memuliakannya, karena pembantu merupakan tolak ukur untuk pendidikan anak sang majikan, sehingga majikan itu tidak bisa berbuat sewenang-wenang. Inilah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kebenaran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kekurangan ini letaknya pada diri manusia.